Topan Super Ragasa hantam Filipina, terjadi evakuasi massal. Tom Holland gegar otak syuting Spider-Man. Brand New Day, proses syuting dihentikan sementara. Sudah negeri piramida di Afrika Timur Laut simpan harta karun sejarah. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global tentunya dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Baik, kita langsung saja ke informasi utama pemirsa. Topan Super Ragasa menghantam bagian utara Filipina. Imbasnya terjadi evakuasi massal, penutupan jalan dan pembatalan penerbangan. Topan Super Ragasa menghantam bagian utara Filipina pada Senin sore 22 September 2025 dengan kecepatan angin maksimum 215 km per jam dan hembusan angin hingga 295 km per jam di pusat badai. Dikutip dari channel News Asia, Selasa 23 September 2025, topan ini bergerak menuju Taiwan, Hong Kong, dan daratan China. Insiden ini memicu evakuasi massal, penutupan sekolah di sebagian wilayah, dan pembatalan penerbangan domestik dan pelabuhan tak melayani layanan feri. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, pesawat kecil mendarat darurat di salah satu sirkuit balap di Amerika Serikat. Pesawat ringsek lantaran menabrak pembatas. Sebuah pesawat kecil melakukan pendaratan darurat di salah satu sirkuit balap tertua di Amerika Serikat. Pilot berhasil mendaratkan pesawat di lintasan sebelum akhirnya pesawat tersebut menabrak pembatas badan pesawat ringsek. Dilaporkan ABC News Selasa 23 September 2025, pilot tidak terluka sedangkan penumpang dibawa ke rumah sakit setempat menjalani perawatan karena luka ringan. Informasi selanjutnya, polisi lalu lintas Singapura menguji coba alat pengukur napas baru. Alat ini diklaim bisa menghasilkan hasil akurat dan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum di pengadilan. Polisi lalu lintas Singapura menguji coba alat pengukur napas baru dengan lebih hasil akurat bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Alat pengukur napas portable saat ini hanya berfungsi sebagai alat screening awal dan pengemudi dicurigai mengemudi dengan kondisi mabuk dibawa ke kantor polisi menjalani tes napas kedua menggunakan mesin yang berbeda. Alat pengukur napas baru ini memungkinkan petugas melakukan pengujian akurat di tempat kejadian dan menghilangkan kebutuhan akan tes napas kedua. Demikian jelas Komisaris Muhammad Firdaus Abdul Raub saat operasi polisi lalu lintas di pos pemeriksaan di Chinatown pada Sabtu 20 September 2025. Dikutip dari Channel News Asia, Selasa 23 September 2025. Alat ini juga memastikan pengukur lebih akurat dilakukan sebelum kadar alkohol menurun. Demikian keterangan kepolisian Singapura. Tom Holland mengalami gegar otak ringan akibat insiden aksi di lokasi syuting di Glasgow, Skotlandia. Hal ini membuat produksi Spider-Man Brand New Day terhenti sementara. Aktor Tom Holland mengalami gegar otak ringan saat menjalani adegan aksi syuting film Spider-Man Brand New Day di Glasgow, Skotlandia pada Jumat 19 September 2025. Insiden ini membuat Tom Holland dibawa ke rumah sakit menjalani perawatan. Rumah produksi akan menyesuaikan jadwal pengambilan gambar setelah syuting dihentikan sejak Jumat. Dilaporkan tidak ada kru lain terluka dalam insiden tersebut. Pertemuan produksi dijadwalkan digelar untuk memutuskan langkah selanjutnya mengenai jadwal syuting Spider-Man Brand New Day.
Disebutkan jeda produksi sebagai langkah antisipasi. Tom Holland diperkirakan segera kembali bekerja. Perwakilan sang aktor belum memberikan komentar resmi. Dijadwalkan film Spider-Man Brand New Day rilis di bioskop pada 31 Juli 2026. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi demo Peru berakhir bentrok, 18 orang luka. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, ujuk rasa anti pemerintah di Lima, Peru berakhir bentrokan dilaporkan sedikitnya ada 18 orang terluka, termasuk polisi dan jurnalis. Demonstrasi anti pemerintah terjadi di Lima, ibu kota Peru pada Sabtu 20 September 2025. Unjuk rasa berakhir bentrok. Dilaporkan sedikitnya 18 orang terluka, 12 diantaranya personil kepolisian. Unjuk rasa diorganisir generasi muda atau Gen Z Peru. Mereka menyatakan rasa tidak puas dengan pemerintah Presiden Dina Boluarte. Masa jabatan Presiden Boluarte berakhir pada tahun depan. Krisis politik Peru memperburuk citra Boluarte. Kepercayaan publik anjlok di tengah meningkatnya kasus pemeriksaan dan kejahatan terorganisir. Jajak pendapat menunjukkan pemerintah dan Kongres Peru mayoritas konservatif dipandang sebagai lembaga korup. Di Kalimantan Tengah Indonesia, ada orang utan albino pertama disebut-sebut satu-satunya pernah diketahui di dunia. Lantas, apa keistimewaan Alba? Kita simak informasi selengkapnya. Kalimantan berada di Indonesia terkenal dengan alam hutannya. Tak heran Kalimantan dijuluki paru-paru dunia. Selain hutan, ada keistimewaan ditemukan di Kalimantan yaitu Alba. Alba merupakan orang utan albino betina diselamatkan Yayasan Bos Bersama BKSDA Kalimantan Tengah pada 2017 di Desa Tanggiriang, Kapuas Hulu. Ia ditemukan di rumah warga setempat lalu dipelihara karena penampilannya berbeda dari orang utan lain. Usianya sekitar 5 tahun saat dievakuasi. Kondisi Alba sangat memprihatinkan karena diklaim sebagai satu-satunya orang utan albino tercatat di dunia. Setelah menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, kondisi Alba berangsur membaik. Pada akhir 2018, Alba dilepaskan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, kembali ke habitat aslinya. Selanjutnya pada 2019, Alba tumbuh sehat dan berhasil beradaptasi dengan kehidupan di alam liar, mencari makan, membangun sarang, dan berinteraksi secara alami dengan orangutan lain. Hingga kini, Alba bertahan di hutan. Si albino istimewa ini kondisinya sehat dan aktif di alam liar. Pemirsa, Vietnam akan memiliki bandara internasional baru. Bandara Long Tan ditargetkan beroperasi pada 2026 dan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Vietnam akan memiliki bandara internasional baru, Long Tan International Airport namanya. Dijadwalkan beroperasi pada 2026. Bandara ini disebut-sebut akan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Popularitas Vietnam sebagai tujuan wisata terus menanjak naik. Kehadiran bandara baru diprediksi akan mempermudah akses wisatawan internasional. Pada pertengahan 2025, Vietnam menerima lebih dari 10,7 juta wisatawan, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan biaya sekitar 9,5 miliar pound sterling atau setara 213 kuadriliun rupiah, bandara berlokasi di kota Ho Chi Minh ini dirancang memiliki 3 terminal dan 4 landasan pacu.
Desain menyertakan ruang tunggu utama bertatap kaca berbentuk bunga teratai sepanjang 82 meter. Tahap pertama diharapkan mampu melayani sekitar 25 juta penumpang per tahun dan kapasitas penuh mencapai 100 juta penumpang. Hal ini akan menjadikan bandara ini sebagai salah satu hubungan internasional terbesar, bersaing dengan bandara Dubai dan Dallas. Proyek Bandara Long Tan berdiri di atas lahan sekitar 5.000 hektar dan akan menggantikan Bandara Internasional Tan Son Nhat. Meski lokasi lebih jauh, yakni 40 km dari pusat kota, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur metro, dan kereta api cepat dirancang mendukung operasional. Sudan, negeri piramida di Afrika Timur Laut, menyimpan harta karun sejarah tak banyak diketahui dunia. Pemirsa, bukan hanya warisan Nubia kuno, Sudan juga dikenal sebagai negara Muslim dengan mayoritas penduduk memeluk Islam. Seperti apa keindahan Sudan, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Sudan. Khartoum merupakan ibu kota Sudan, berdiri di titik pertemuan Sungai Nil Putih dan Nil Biru, menjadikannya pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Di sini terdapat Museum Nasional Sudan yang menyimpan koleksi artefak kuno dari era Nubia hingga Islam. Kota ini menjadi titik temu antara budaya Islam, warisan Afrika, dan pengaruh Arab yang membentuk identitas Sudan masa kini. Jika Khartoum adalah wajah modern Sudan dengan hiruk-pikuk kota, maka hanya beberapa jam perjalanan ke arah timur laut, kita akan disambut oleh jejak agung masa lalu, yaitu Meroe Pyramids. Meroe adalah pusat pemakaman kerajaan Kos. Lebih dari 100 piramida berdiri megah di padang pasir menjadi saksi bisu kejayaan Nubia ribuan tahun lalu. Uniknya, piramida di Meroe berbentuk ramping dan curam yang berbeda dengan piramida di Mesir. Kini situs ini telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Selanjutnya kita akan berjalan ke arah utara yang akan membawa kita ke sebuah gunung kecil yang dianggap suci. Jebel Barkal merupakan gunung batu kecil setinggi 100 meter ini dianggap suci oleh bangsa Mesir dan Kos. Di sekitarnya terdapat kuil Amun dan Mut serta piramida para penguasa Kos. Tempat ini bukan hanya situs arkeologi, tetapi juga pusat spiritual yang melambangkan kekuasaan para raja. Namun semua peradaban besar ini tak akan lahir tanpa aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan ribuan tahun lamanya. Sungai Nil merupakan nadi kehidupan Sudan. Mengalir dari pedalaman Afrika hingga ke Mesir, sungai ini telah menopang peradaban selama ribuan tahun lalu. Di sepanjang tepian Nil, berdiri kota-kota kuno, kuil, dan ladang yang hingga kini memberi kehidupan bagi masyarakat Sudan. Tak jauh dari Nil, Anda dapat melihat kuil Soleb yang sering dijuluki sebagai Luxornya Sudan. Kuil agung ini dibangun oleh Firaun Amenhotep III pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Amun. Pilar-pilar raksasa, relief megah, dan sisa-sisa Avenue Sphinx masih bisa disaksikan menjadi bukti interaksi budaya Mesir dan Nubia di masa lampau. Sudan, dengan identitasnya sebagai negara Muslim dan dengan segala peninggalan arkeologinya, adalah harta karun sejarah yang belum banyak terungkap ke dunia. Dari piramida Meroe hingga kuil Soleb, setiap situsnya bercerita tentang peradaban yang pernah berjaya di tepian Nil. Sebuah destinasi yang patut untuk lebih dikenal dan dijaga. Pemirsa
Informasi berikutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus Amerika Serikat 2017, populasinya meningkat 42% selama tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan serta potensi ekonomi ini dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab diresmikan di Anaheim akhir 2022. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people oh, okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know, hey, religion, aside, there's also my culture, where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Pemirsa, foto-foto topeng dan figur mitologi Bali di sebuah buku memikat Nicky Fan. Penulis gaya surrealisme menuangkan imajinasi ke kanvas walau belum pernah berkunjung atau tahu menahu tentang Indonesia. Keterikatan misterius ini lalu terjabarkan tes DNA menunjukkan Nicky punya sedikit darah Indonesia. Awal melukis merupakan terapi dan wadah aktualisasi diri. Kini menjadi jembatan spiritual dengan leluhur dan budaya Indonesia. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwined with nature and space. Hi, my name is Nicky Fenn. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nicky Fan menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme, sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like, the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan.
Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed. I feel like it just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Niki langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, I don't know, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to like go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Niki berjualan di pasar kaget. Karena saya suka ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini. Terus kedua kalinya, aduh kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di home office saya. Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus ikuti informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.